Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya, menaikkan segala ucapan syukur kita kepadanya. Marilah sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, Yesus kami puja. Yesus, kami datang ke hadapan-Mu, mau memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Raja dari segala raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian baginya di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di dunia
Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 25, ayat 11 sampai dengan 21. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. katakan ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. haleluya, puji nama Tuhan.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini." Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan dan kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itu yang menenteramkan hati kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan diberi anugerah untuk dimampukan memberlakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu jadi sekarang aku mengutus engkau. Saya ulangi, jadi sekarang aku mengutus engkau. Ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12. Perikop ini berbicara tentang pemanggilan Musa oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ini kita harus pelajari sebagai sesuatu yang menarik, bahwa Musa, seorang Ibrani ini, diberikan tugas yang besar, tugas yang berat untuk membawa orang Israel keluar dari kerajaan atau pengaruh kekuasaan Imperium Mesir. Dan dalam bagian ini saya bagi ke dalam paling tidak empat bagian. Yang pertama kita membahas adalah latar belakang. Di sini saya akan bagi dalam 3 fase, paling tidak fase kehidupan Musa. Supaya kita memahami kenapa Tuhan berkata, jadi sekarang aku mengutus engkau. Nah, dalam bagian latar belakang ini, fase pertama bercerita tentang bagaimana Musa itu dilahirkan. Di mana Musa itu lahir dalam situasi yang sulit. Sehingga saya katakan fase pertama ini adalah berbicara tentang fase kehidupan Musa dari situasi yang sulit masuk ke situasi yang nyaman. Di mana Musa ketika mau dilahirkan orang tuanya, ada sebuah perintah dari Raja Firaun untuk membunuh semua anak laki-laki. Kenapa? Karena orang Ibrani ini ternyata bertumbuh berkali lipat. Sehingga dia melebihi orang Mesir dan dikhawatirkan oleh Raja Mesir dan pemerintahan Mesir, imperium pada saat itu, akan berbahaya jika mereka memberontak kepada Mesir. Nanti bisa dibaca dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Oleh karena itu ketika dilahirkan oleh orang tuanya, Musa dihanyutkan ke dalam air dan kakaknya menunggu di dekat putri Firaun yang sedang mandi. Dan kemudian ditemukan dan kemudian juga kakaknya daripada Musa mengatakan, bagaimana kalau saya carikan ibu yang akan menyusui Musa ini. Dan ternyata putri tersebut mengatakan oke silahkan, bagus sekali, dia senang hati. Dan kemudian kakaknya menyerahkan Musa kembali kepada ibunya untuk disusui. Dan kemudian tumbuh kembang sampai usia yang cukup bagus, cukup besar. Dan kemudian diserahkan kepada putri Firaun, dan putri Firaun dengan senang hati menempatkan Musa sebagai anak dari putri Firaun. Jadi dari masa yang sulit yang tidak mungkin lolos orang Ibrani, anak-anak Ibrani laki-laki, Tuhan mengontrol kehidupan Musa masuk ke dalam situasi yang nyaman.
Kenapa? Karena dia jadi anak putri Firaun. Begitu ya, anak dari putrinya Firaun. Nah, kemudian Musa di tengah kenikmatan, kenyamanan yang diperoleh dari seorang putri Firaun, tentu pengamanan bersama dia, tentu kemewahan bersama dia, tentu keagungan, kemuliaan menyertai Musa karena dia menjadi anak dari putri Firaun. Nah, masuk ke dalam fase kedua ketika dia sudah mulai dewasa, Musa tahu kelihatannya memang di dalam tulisan tersebut tidak begitu kelihatan, tetapi kita bisa menafsirkan bahwa Musa kemungkinan besar diberitahukan oleh orang tua kandungnya yang juga dianggap sebagai orang tua pengasuh oleh putri Firaun itu, bahwa dia adalah seorang Ibrani. Dan ketika dia melihat ada orang-orang Mesir yang bertindak jahat, menindas orang Ibrani, dia merasa itu saudaraku. Dia merasa terpanggil untuk membela orang Ibrani. Ini masuk fase kedua yang saya katakan sebagai fase dari kenyamanan. Dia masuk ke masa yang sulit dan nanti dia akan ujungnya masuk ke dalam kenyamanan kembali. Di mana ketika itu dia melihat orang Ibrani ditekan, ditindas oleh orang Mesir. Dan Musa merasa itu saudaranya dan perlu ditolong atau dibela. Maka dengan begitu sigap Musa memukul orang Mesir yang melakukan penindasan, bahkan sampai membunuh dan menyembunyikan orang Mesir yang dia bunuh. Itu bisa dibaca dalam Keluaran 3 ayat 11 sampai 12. Nah, Musa berpikir apa yang dilakukan ini tertutupi, tidak ada yang tahu. Tetapi herannya beberapa waktu kemudian ada 2 orang Ibrani yang ribut dan kemudian Musa berusaha melakukan masuk ke dalam peristiwa tersebut dan mungkin untuk mendamaikan atau ingin menyelesaikan, ingin membantu penyelesaian konflik antara 2 orang Ibrani ini. Tetapi justru orang Ibrani itu salah satu pihak mengatakan, kamu mau apa? Apakah kamu juga ingin membunuh saya atau orang ini seperti yang kalau kamu lakukan kepada orang Mesir? Musa terkaget. Ternyata dia juga disalah mengerti, dia juga dianggap musuh, dia juga ditakuti oleh orang sebangsanya. Ini menjadi sebuah pukulan yang hebat, di mana Musa tadinya dia ingin membela bangsanya, dia disalah mengerti oleh bangsa. Yang kedua, dia takut apa yang dia lakukan kepada orang Mesir itu diketahui oleh pemerintah Imperium Mesir, bahkan oleh Firaun. Bisa baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14. Dan ternyata benar apa yang dipikirkan, yang diprediksi oleh Musa bahwa apa yang dia lakukan membunuh orang Mesir itu diketahui oleh Firaun, benar-benar diketahui oleh Firaun. Firaun akhirnya berikhtiar untuk membunuh Musa. Itu nanti bisa baca dalam Keluaran 3 ayat 15a. Segeralah Musa melarikan diri ke tanah Midian. Di sana dia bertemu dengan Yitro dan kemudian singkat ceritanya maka dia menikahi anak Yitro yaitu Zipora dan kemudian menamainya Gersom yang dimaksud adalah artinya aku sudah menjadi pendatang di negeri asing. Dan akhir dari fase kedua ini adalah dia hidup nyaman. Dia kembali menemukan kenyamanannya. Karena apa? Karena dia sudah punya keluarga baru, dia punya istri baru, dia punya anak Gersom, dia bisa menjadi penjaga domba dan kambing, dia tidak merasakan ketakutan, dia tenang. Tapi cerita ini belum selesai. Masuk ke fase ketiga, yaitu fase dari nyaman kepada masa yang sulit. Suatu kali Musa membawa kambing domba menyeberangi padang gurun dan kemudian dia memasuki gunung Horeb, gunung tempat Tuhan berada. Dan kemudian dia melihat kesaksian yang luar biasa di mana ada api yang luar biasa, tetapi herannya semak duri di tempat itu tidak terbakar. Dan kemudian Musa di situ
diminta Tuhan, dia dipanggil Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Musa dari masa yang nyaman kembali diperintahkan Tuhan, keluar dari zona nyamanmu. Penuhi panggilan, tanggung jawab atau perintah daripadaku, Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu yang saya katakan tadi? Karena ketika Tuhan memanggil Musa, Musa menjawab, "Ya Tuhan." Artinya Tuhan mengenal Musa, Musa mengenal Tuhan. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Kemudian Tuhan dengan segera berkata, "Jadi sekarang aku mengutus engkau. Jadi sekarang aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tapi segeralah Musa berkata, "Aku ini siapa? Aku ini. Aku gak bisa. Ini membawa orang-orang Mesir ini." Orang banyak yang menafsirkan bahwa Musa ini begini kok begini. Dia ini penakut ini. Oke, kalau kita menafsir dari sisi idealistik dengan Tuhan, benar tafsiran tersebut. Tapi kalau kita menafsir dari sisi Musa, Musa sedang berbicara terbuka dengan Tuhan. Dia menyatakan dirinya dan sadar diri kepada Tuhan. Tuhan, siapa saya ini? Apakah saya mampu menghadapi Firaun? Seorang raja imperium yang terbesar saat itu. Dengan kuasa yang begitu hebat, maha dahsyat, maha luar biasa. Tuhan, siapa aku ini? Sehingga aku bisa menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pasal 3 ayat yang ke-12. Siapa ayat 11? Musa sedang menyatakan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi memang luar biasa pernyataan Tuhan di dalam pasal 3 ayat 11 yang bagian yang pertama itu. Perintah itu tegas bahwa Musa, jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun. Kita masuk ke bagian yang kedua. Tadi latar belakang tuh fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Masuk ke dalam bagian kedua. Yang kita mau kupas dengan singkat dari pernyataan perintah, jadi sekarang aku mengutus engkau. Bagian yang kedua kita mau menganalisa kata jadi sekarang. Kata jadi sekarang merupakan kesimpulan dari sebelumnya. Bahwa Tuhan sudah memelihara perjalanan hidup Musa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan Musa. Bahkan ketika Musa harus mati di dalam ketidakberdayaan. Kenapa? Karena dia masih anak-anak, orang tuanya tidak punya kemampuan melepaskan anaknya untuk tidak dihukum atau dibunuh oleh Firaun. Tetapi Tuhan sudah membuatnya dengan begitu ajaib dia menjadi putri seorang Firaun. Jadi sekarang saya sudah mempertunjukkan sebelumnya kepadamu Musa. Aku Tuhan sudah melindungimu. Dan arti kata jadi sekarang juga dapat ditafsirkan bahwa sekarang ini saya Tuhan sudah melihat engkau dengan begitu jelas dan sempurna bahwa engkau Musa sudah siap sekarang untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekarang ini semua yang terjadi dalam kehidupanmu sebelumnya mempersiapkan engkau, membentuk engkau, sudah menolong engkau menjadi pribadi yang siap untuk menerima tugas ini sekarang. Jangan engkau berkata ini dan itu. Jangan engkau berbantah ini dan itu. Jangan engkau menyangkali dan berusaha lari
dari pernyataanku bahwa engkau harus membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sekarang ini saya Tuhan, aku Tuhan, sudah melihatmu siap untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi memang Musa dengan begitu sadar diri berkata, yang kembali saya katakan tadi, saya tidak punya apa-apa, saya tidak mampu dan ini dan itu. Tetapi sebenarnya pernyataan Tuhan tentang jadi sekarang adalah sebuah pernyataan dari Tuhan. Melihat dalam kesempurnaannya bahwa Musa sudah siap dalam kacamata Tuhan. Entah bagaimana nanti cara Tuhan menolong Musa, itu bukan bagian Musa. Yang penting Musa sudah dipersiapkan Tuhan, sudah diperlihatkan mukjizat-mukjizat oleh Tuhan. Dia bisa jadi anak Firaun, dia tidak jadi dibunuh, dan kemudian dia bisa hidup bersama istrinya, bersama mertuanya, bisa dengan anaknya, dan semuanya itu Tuhan jaga peliharakan hidupnya. Harusnya cukup buat Musa untuk mengerti bahwa Tuhan ikut serta bersama-sama, selalu bersama Musa dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dan Tuhan sudah melihat, Musa, engkau sudah siap untuk kuberikan perintah untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi perintah, jadi sekarang ini artinya sekarang. Jangan tunda, jangan sangkali, jangan lari dari apa yang saya nyatakan. Itu kata Tuhan. Dan engkau harus bisa menjalannya. Jangan takut, jangan gentar. Karena ada aku yang memerintahkan sekarang untuk engkau membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi kita juga anak Tuhan, kalau Tuhan perintahkan sekarang, engkau harus menjadi orang yang dewasa, meninggalkan semua keberdosaan. Dan bilang, Tuhan saya gak bisa begini. Bisa. Memang kita tidak bisa. Tetapi Tuhan mengatakan begitu, berarti Tuhan menggaransi. Tuhan bertanggung jawab untuk memampukan saudara dan saya menjalani perintah demi perintahnya. Apalagi kalau kita diperintahkan menjadi pelayan Tuhan. Ketika Tuhan panggil, maka Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga kita, melindungi kita, memelihara hidup kita. Dan kita tinggal menaruhkan semuanya dalam iman percaya kepada Tuhan. Pasti di dalam panggilan dan perintah itu ada perdebatan, ada dialog iman antara saya, antara saudara dengan Tuhan. Tuhan saya begini, Tuhan itu tidak masalah. Tuhan tidak memarahi Musa pada saat itu. Karena Tuhan tahu itulah bagian kemanusiaan dari seorang manusia. Yang penting Musa tidak menghujat. Yang penting Musa pada akhirnya submit, tunduk kepada perintah Tuhan. Maka daripada itu, kita sebagai orang percaya, jika kita tahu perintah demi perintah Tuhan dalam kitab suci, lakukan sekarang. Jangan berbantah, jangan menyangkal, jangan lari, apalagi menghujat Tuhan atas perintah itu. Lakukan, karena apa yang diperintahkannya, Tuhan itu bertanggung jawab untuk semuanya. Kemudian bagian yang ketiga, kita menganalisa bagian aku. Aku mengutus engkau. Siapa aku ini? Aku adalah aku yang mampu membuat api yang begitu hebat, tetapi semak duri tidak terbakar. Bukankah di dalam ayat pas Keluaran 3 ayat sebelumnya, Musa melihat api yang begitu hebat, tetapi tidak membakar semak duri. Dan Musa berkata, ini sesuatu yang hebat. Sehingga dia tertarik. Aku yang mampu melakukan perkara yang hebat. Akulah Tuhan yang menyuruh engkau Musa. Jangan takut, jangan gentar. Aku di depan, kau di belakang. Aku menjagamu, aku memelihara hidupmu. Dan senantiasa bersama engkau. Bukankah dia juga sang aku yang adalah kudus? Sehingga ketika Musa mendekat, Tuhan bilang tanggalkanlah kasutmu. Karena tempat ini kudus.
Dia Sang Maha Kudus. Dia tidak bisa ditemui sembarangan. Tetapi Tuhan yang menemui umatnya. Aku Tuhan Sang Maha Kudus yang menemui engkau, yang menghampirimu, yang menyapamu, Musa. Dan engkau menjawab, aku. Sungguh Tuhan yang hebat, menunjukkan kuasanya dengan api yang tidak membakar semak duri, tapi menunjukkan kekudusan yang penuh belas kasihan. Dia menghampiri orang demi orang. Secara pribadi dia mengenal Musa. Musa disampaikan oleh Tuhan. Ya Tuhan, itu jawab Musa. Dan Tuhan inilah yang mengatakan, aku mengutus engkau. Jangan takut, akulah yang sudah memelihara hidupmu Musa. Akulah yang menolongmu tidak dibunuh oleh Firaun. Akulah juga yang menempatkanmu sehingga putri Firaun mau menerima engkau dengan senang hati. Aku juga yang membuat ibumu juga menyusui engkau dan menjaga engkau dan memberitahukan kepadamu bahwa engkau adalah orang Ibrani. Akulah yang mengatur seluruh perjalanan hidupmu dan tidak ada yang tidak terjadi. Karena itu Musa, jangan takut. Kira-kira demikian tafsir yang bisa kita kembangkan dari pernyataan aku mengutus engkau. Dan yang bagian yang terakhir, bagian yang keempat, pernyataan aku mengutus engkau. Artinya apa? Bahwa Tuhan mengenal Musa secara pribadi. Nanti baca di ayat 3 pasal Keluaran 3 ayat 4 dikatakan Musa, Musa. Tuhan menyebut nama Musa. Dan Musa juga menjawab di pasal 3 ayat 4 tadi. Ya Tuhan. Jadi ada keakraban. Ada pengenalan yang begitu dekat dari Tuhan. Tuhan tahu kepada masing-masing kita. Tuhan kenal saya. Tuhan kenal saudara. Tuhan mengenal Bapak Ibu. Tuhan mengenal masing-masing saudara dan saudari. Dia punya pesan-pesan kepada kita. Kita tinggal berkata, ya Tuhan. Kalau memang kita sudah dianugerahkan pengenalan akan Tuhan, maka kita tinggal menjawab, ya Tuhan. Pak, bagaimana apakah saya boleh berdialog secara iman dengan Tuhan bahwa saya tidak ini? Boleh saja. Tetapi jangan dibuat-buat sebagai penyangkal untuk lari dari panggilan dan tugas itu. Tetapi sebuah kesadaran, sebuah sesuatu yang memang dari dalam diri merasa Tuhan begini Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab, aku Tuhan yang membuat semak berduri tidak terbakar dengan api yang hebat. Aku Tuhan yang suci dan kudus, tetapi aku juga Tuhan yang menghampiri engkau dengan penuh belas kasihan dan pengenalan yang sangat sempurna tentang saya dan saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita mau menangkap satu cerita yang besar. Bahwa di dalam hidup ini termasuk seorang yang dikasihi Tuhan namanya Musa. Kesulitan kenyamanan boleh silih berganti. Kenyamanan datang, kemudian kesulitan berikutnya. Atau kesulitan dulu, kenyamanan berikut, atau silih berganti. Tapi dengarkan baik-baik. Tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa di dalam kesulitan dan kenyamanan ada Tuhan yang bekerja. Kalau saya sulit, percaya bahwa Tuhan menjagaku. Kalau saya nyaman, ingat itu semua dari Tuhan. Tidak boleh sombong dan bermegah. Semua itu dari Tuhan. Maka kita menjalani kesulitan dengan percaya dan beriman. Kita menjalani juga kenyamanan dengan percaya dan beriman. Sehingga kita tidak larut dalam keberdosaan. Tidak larut dalam kenyamanan dan meninggalkan Tuhan. Senang dengan kenyamanan. Kedua itu boleh silih berganti. Tetapi ingat, tugas dan panggilan kita untuk menjadi pelaku firman. Jadi sekarang, semua yang terjadi dalam hidupmu, kesulitan, kenyamanan, ingat baik-baik, aku Tuhan mengutus engkau untuk melakukan perintah, mandat, tugas yang daripadaku. Kerjakan firman Tuhan ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama dengan segenap kekuatan
dan keberadaan kita. Itulah hukum Tuhan yang utama dan terutama yang pertama dan yang kedua. Kita kerjakan itu. Jadi sekarang aku mengutus engkau untuk menyampaikan kepada dunia bahwa saya anak Tuhan yang dalam perjalanan hidupku dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dipeliharakan Tuhan. Kesulitan boleh datang, kenyamanan boleh datang. Tetapi yang kupegang adalah saya mengenal Tuhan. Tuhan yang luar biasa, penuh kuasa, dan Tuhan yang suci dan kudus, dan Tuhan yang senantiasa menghampiri umatnya dengan kasih dan anugerah. Maka perjalanan kita akan berhasil. Musa mampu mengalahkan Firaun. Musa mampu membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Seorang Musa bersama Tuhan mampu mengalahkan imperium Mesir yang begitu hebat. Kenapa? Karena ada Tuhan, penguasa langit bumi. Hendaklah kita menjadi orang yang percaya penuh akan hal ini. Jangan takut, jangan gentar, kerjakan tugasmu dan ingat baik-baik. Jadi sekarang aku mengutus engkau. Saudara-saudara, saya dan kita semua untuk melakukan semua perintah Tuhan di dalam kitab suci. Dan menjadi saksi, melakukan pembebasan demi pembebasan dengan Tuhan kepada orang yang tertindas, orang yang kesulitan, orang yang mengalami pergumulan dengan berita kabar baik. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu melepaskan dari semua pergumulan, dan Tuhan adalah Tuhan yang suci dan kudus, yang juga bersedia menghampiri umatnya. Mari kita bersyukur buat semua itu, dan kita minta Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku firman dan siap diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kasih dan kuasanya kepada seluruh umat manusia dengan pembebasan, berita sukacita, kabar Injil yang luar biasa. Seperti yang dilakukan Musa di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur buat semua kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan menyempurnakan firman yang disampaikan, agar kami dapat menghadapi semua perjalanan hidup kami bersama Tuhan yang mengenal kami secara pribadi. Dan kami percaya bahwa hidup kami ada dalam kontrol Tuhan. Dan kami percaya bersama-Mu kami cakap menanggung segala perkara, dan bersama-Mu kami akan berkemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan pencipta langit bumi, Tuhan penguasa alam semesta bersama kami, memimpin kami, menjaga kami, dan menolong kami dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Jiwaku tenanglah. Tenang dan aman.
Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini dan bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan perkenankan bagi kami hari ini. Kiranya semua pujian sembah kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang terus Tuhan perdengarkan bagi kami. Kiranya boleh menuntun kami, menjadi pedoman bagi kami di dalam melakukan tugas penatelayan kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan hidup, berdaulat, berkuasa atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-Mu, Pastor Butar-Butar yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan, Engkau berkati anak-Mu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah diseringkan, dibagikan bagi kami pada hari ini, jangan berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu kami mampu melakukannya bersama Roh Kudus-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini ya Bapa untuk seluruh anggota gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Apapun yang kami lakukan, kiranya kami lakukan di dalam cinta kasih Tuhan. Tolong kami ya Bapa supaya kami terus bergandengan tangan bersama di dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami, tuntun kami, sertai kami, supaya kami tidak tersesat di jalan pikiran kami masing-masing, melainkan kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh Tuhan himpun bersama di gereja ini, di berbagai wilayah tempat. Tuhan, Engkau jamah berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang di lingkungan mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anak-anak-Mu yang saat ini bergumul di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir untuk menolong mereka, baik secara ekonomi dan berbagai hal. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang menjadi sang provider bagi mereka, untuk menyediakan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh pengurus gereja ini, penatua, diaken, aktivis gereja ini, para GI dan pastor. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami boleh melakukan tugas penatelayan kami dengan motivasi yang benar di dalam cinta kasih Tuhan. Tidak untuk memuliakan diri kami, mencari hormat bagi nama kami, tapi semuanya kami rindu agar nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan di dalam dan melalui pelayanan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh pribadi lepas pribadi anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami semuanya menjadi alat Tuhan yang efektif untuk terus menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada, sehingga kami membawa banyak jiwa datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang dengan sukacita menopang menolong setiap pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, terutama juga di dalam gereja ini yang menolong banyak anggota gereja, banyak pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka, para pengurusnya, apapun yang mereka kerjakan, upayakan, usahakan, Tuhan buat menjadi berhasil.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah kami, supaya dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan perpecahan di negeri kami, pertikaian di negeri kami, baik dari dalam maupun luar negeri yang berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapa. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela kami di dalam negara tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yesaya pasal 6 ayat ke-8. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
di malam yang gelap benar, ditemani dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku